Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Khamis Bis-Safhah Arba'in. Pelajaran yang kelima di halaman 40. At-Tabarruku bil Amwat. At-Tabarruk ma'khudun minal barokah. Kata tabarruk diambil dari kata barokah. At-Tabarruk maknanya adalah mengharapkan, meminta dan mencari keberkahan bil amwat, dari orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. At-tabarruk bil amwat pengertiannya adalah talabul barokati wa raja'u husuliha. Mencari, mengharapkan keberkahan, wa raja, dan mengharapkan mendapatkan keberkahan itu. Mencari dan mengharapkannya. Nah, ketika kita mengatakan ya, semoga Allah memberkahimu, nah itu artinya kita sedang bertabarruk kepada Allah. Faman iltafata ilal amwat yastamiddu minhum naf'an aw barakatan faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Meminta keberkahan dari orang yang sudah meninggal itu merupakan perkara yang terlarang. Di sini dikatakan famanil tafata ilal amwat. Barang siapa yang menoleh, artinya dia kembali kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah mati. Nah, iltafata itu mana aslinya adalah menoleh. Barang siapa yang menoleh dan berpaling kepada al-amwat, kepada orang-orang yang sudah mati, yastamiddu minhum naf'an. Yastamiddu artinya mengambil. Mengambil dari mereka naf'an, suatu manfaat. Mengharapkan suatu manfaat, suatu pemberian, rezeki misalkan sebagainya. Au barokatan, atau mengambil dari mereka keberkahan. Faqad ittakhadhahum arbaban. Orang yang seperti ini, yang mengharapkan keberkahan dan manfaat dari mayit, maka dia telah menjadikan mayit-mayit tadi arbaban, sesembahan, Rob, min dunillah, selain Allah. Wa ma syirku qaumi Nuhin wa man ba'dahum minal alamin illa min hadan naw. Dan tidaklah kesyirikan kaumnya Nabi Nuh dan ya, wa man ba'dahum, dan kaum-kaum setelah mereka, minal alamin, ya, dari manusia sekalian, illa min hadan naw, kecuali dari jenis ini. Inilah jenis kesyirikan yang banyak terjadi dari zamannya Nabi Nuh pertama kali sampai hari ini, yaitu minta keberkahan kepada mayit. Nah, wa a'dhamu syirki mukhatabatul mauta bil hawaij. Dan di antara syirik yang paling besar adalah mukhatabatul amwat. Berbicara dengan al-mauta, dengan mayit, bil hawaij, dengan menyebutkan al-hawaij, kebutuhan-kebutuhan. Ya, mukhatabatul mauta itu mengajak bicara, entah dengan berbagai macam cara, entah dengan bicara, dengan omongan atau dengan tulisan dan sebagainya. Nah, itu disebutnya mukhatabatul mauta. Wa kitabatul awraq. Juga di antara bentuk kesyirikan dalam masalah ini adalah menulis di kertas. Wa fiha, kemudian di kertas itu ditulis kalimat seperti ini. Ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama di negeri-negeri yang banyak sufinya. Tertulis di situ, ya maulaya if'al kada wa kada. Ya, wahai tuanku, penghuni kuburan ini, if'al kada wa kada, lakukanlah ini dan ini. Nah, jadi tulis kertas begitu, kemudian ditaruh di kuburan-kuburan. Ya. Wa wad'uti bi 'alaiha, atau yang meletakkan tib, minyak wangi, ya, di atas kuburan-kuburan mereka. Nah, jadi diusapkan minyak wangi, misik dan sebagainya. Tentunya kuburannya diperbagus, ya, dikasih hiasan-hiasan, kemudian dikasih minyak wangi. Wa akhdhu turbatiha, dan mengambil tanahnya.
Turbah itu dari kata turab, tanah. Mengambil tanah dari kuburan tadi. Tib tadi artinya minyak wangi ya. Turbah artinya tanahnya. Kemudian bertabaruk dengan tanah tersebut. Ya. Ini banyak terjadi. Kaum muslimin mengambil tanah dari kuburan wali tertentu, kemudian dibawa pulang. Ya, kemudian memperlakukan tanah ini ya, dengan sangat mulia. Minta keberkahan dari tanah tersebut. Wa ghairu dzalika minal umuril muharramah allati intasharat fil mujtama'il islami intisyaran rahiban. Dan hal-hal lainnya di antara perkara-perkara yang haram allati intasyarat yang tersebar fil mujtama'il islami di masyarakat Islam intisyaron rahiban dengan penyebaran yang rohiban. Rohiban artinya menakutkan, mengerikan. Jadi penyebarannya masif sekali, ya. Penyebaran yang menakutkan. Wa min haula'i di antara mereka orang-orang minta keberkahan kepada mayit ini. Man ya'taqidu ada di antara mereka yang meyakini beriktikad annal mayyita yasma'u kalamahu bahwasanya si mayit itu mendengar ucapannya wa yastajibu lahu dan menjawab panggilannya wa hadza khilafu ma jaa'a fil Qur'anil Karim. Ini tentu menyelisihi apa-apa yang dimaksud disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Faqad akhbarallahu fi kitabihi an Isa bin Maryam. An Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an an Isa bin Maryam, tentang Nabi Isa ibnu Maryam. Ya, bahwasanya Nabi Isa pernah mengatakan ma qultu lahum, wahai Rabbku, ma qultu lahum illa amartani bi. Aku enggak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada mereka. Enggak pernah mengada-ngada Nabi Isa. Nabi Isa selalu menyampaikan apa yang telah diperintahkan saja, tidak menambah ataupun mengurangi. Ya, apa perintah Allah kepada Nabi Isa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Agar mereka menyembah Allah, Rabbku dan Rabb mereka. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku adalah saksi atas mereka madum tu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka, selama aku masih hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, maka tatkala engkau telah mewafatkanku, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang menjadi raqib atas mereka, menjadi pengawas atas mereka. Nah, ini syahidnya ya. Ya, ketika engkau telah mewafatkanku nanti, maka engkaulah yang menjadi raqib atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, fi hadhil ayatil karimah dalilun ala anna man mata fala tila'a lahu ala ma yaf'alul ahya wala ilma lahu bihim. Dalam ayat yang mulia ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang mati fala tila'a lahu, maka dia tidak akan bisa melihat ala ma yaf'alul ahya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, wala ilma lahu bihim, dan tidak akan bisa mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ya, karena kata Nabi Isa tadi, kalau aku sudah engkau wafatkan, maka engkaulah yang menjadi pengawas ya, bagi mereka, atas mereka. Nah, wa kaifa yad'ul insanu mayyitan la ya'lamu halahu. Maka bagaimana masuk di logika seorang manusia yad'u, berdoa, menyeru mayit, la ya'lamu halahu, yang tidak tahu dengan kondisinya. Dia nggak tahu kita mengalami kesusahan apa. Gimana kita berdoa kepada orang yang tidak mengetahui apa kesusahan yang kita alami. Wala yadri ma yaf'alu wala ma yaqul. Dia tidak mengetahui apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ucapkan. Ya, karena dia menjadi seperti benda mati, seperti benda alam. Qala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahqaf, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah."
la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, enggak ada, siapakah yang lebih tersesat, lebih jahil dari orang-orang yang menyeru selain Allah? Yang mana yang dia seru tersebut la yastajibu lahu, tidak akan menjawab panggilan mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan pada hari kiamat nanti wahum an du'aihim ghafilun, ya, mereka itu yang diseru-seru tadi, penghuni kuburan, para wali, para habib, para kiai, tuan guru dan sebagainya, mereka itu ghafilun, ya, mereka itu lalai dari doa-doa mereka, artinya nggak sampai doa-doa itu. Wa idza husyiron nas, pada hari kiamat nanti ketika manusia seluruhnya dikumpulkan dan dibangkitkan, kanu lahum a'daan, mereka itu akan menjadi musuh bagi mereka. Ya, ada zaman dari kata adu. Jadi kalau kita menyeru wali fulan, ya, maka pada hari kiamat nanti kita akan berseteru dengan wali tersebut. Ya. Si wali ini akan mengatakan, saya nggak pernah ngajarin kamu, perintahkan kamu untuk menyeru saya, untuk minta kepada saya dan sebagainya. Akan berseteru nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Mereka ingkar kepada ibadah yang kita lakukan kepada mereka. Doa itu maksudnya. Ya, ketika berdoa di kuburan mereka, ya, doa-doa kita itu mereka ingkari nantinya. Ya, disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab pada hari itu sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang muttaqin. Taib. Fa akhbara subhanahu fi hadhil ayah amma yati. Maka dalam ayat ini bisa kita simpulkan ada 3 hal yang ingin Allah kabarkan. Yang pertama, annal mayyita al-mad'uwa la yastajibu lidda'i. Bahwasanya mayit yang diseru tidak menjawab, ya, tidak menjawab seruan orang yang menyerunya. Tidak menjawab seruan doa-doa kita. Yang kedua, wa anna hadzal mayyita ghafilun 'anid da'i wa da'watihi. Si mayit itu dia ghafil, dia lalai, tidak tahu, tidak tahu menahu tentang siapa yang berdoa kepadanya dan apa isi doanya. La ya'lamu minha syai'a. Mereka tidak mengetahui apapun. Yang ketiga, wa anna hadzal mayyita yakunu yaumal qiyamati aduwan li hadzal hayy alladzi da'ah. Bahwasanya si mayit itu pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh bagi orang yang hidup tersebut yang telah menyerunya dulu di dunia. Fa ahlut tauhidi a'da'un syirki fid dunya wal akhirah. Maka ahlut tauhid itu adalah musuh bagi ahlus syirik, entah di dunia maupun di akhirat. Wala raiba, dan tidak ada keraguan sama sekali. Anna tabarruka bil amwat, bahwasanya minta keberkahan kepada orang yang sudah mati. Wa talabal hawaiji minhum, dan meminta hajat-hajat kebutuhan dari mereka. Hadasa bainal muslimin, itu terjadi di antara kaum muslimin. Hina mabta'adu an kitabi rabbihim, tatkala mereka telah menjauh dari Al-Quran, wa sunnati nabihim, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allaqu bil khurafat, dan mereka bersandar kepada khurafat, yang kabar-kabar burung, kisah-kisah yang tidak nyata, wal aqwalil kadzibah, ucapan-ucapan dusta, allati la aslalaha, yang tidak ada sumbernya. Fawajibud du'ati ilallah, maka kewajiban para dai yang menyeru kepada Allah adalah da'watun nas ila dinil khalis, yaitu mengajak manusia kepada agama yang murni. Wa inqadhuhum, dan menyelamatkan mereka minasyirki wal bid'ah, ya, dari kesyirikan dan dari kebid'ahan, hatta tasiral ummatul islamiyah fi tariqiha as-sahih, agar umat Islam itu berjalan di jalan yang benar, alladzi rasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ummatahu alaihi, yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dan membiarkan umatnya berjalan di atasnya. Ya. Inni taraktu fikum amrain, ya, in tamassaktum bihima
Ya, ba'di lan tadillu. Ya. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan taraktu fikum amrain aw syai'ain. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, sepeninggalku nanti maka kalian tidak akan tersesat. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah jalan yang Nabi SAW telah gambarkan. Maka agar umat Islam kembali ke jalan yang pernah Nabi gambarkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka para da'i harus mengajak dan berkewajiban untuk menyeru manusia agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang murni, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Taib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.